Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya. Baik-baik di rumah. Ucap Pak Badrun yang hendak berangkat kerja proyek di rantau kota ikut dengan orang. Iya Pak, hati-hati ya di sana. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa kasih kabar ke rumah, ucap Bu Puji. Iya Bu, pasti. Ibu jangan khawatir. Ya gimana tidak khawatir Pak, orang kita akan berjauhan. Ya sudah Bu, Bapak berangkat dulu ya. Bu Puji istrinya pun menyalami tangan suaminya. Tak lupa juga Pak Badrun juga pamitan sama anak-anaknya. Mereka punya 2 anak. Yang pertama Hendra umurnya 19 tahun, kerja ikut orang di pasar jadi pelayan kios bakso. Dan Silvi anak nomor 2, dia masih SMP kelas 3. Pak Badrun pun berpesan kepada Hendra untuk menjaga Bu Puji dan juga Silvi selama dirinya pergi merantau. Dan Hendra pun mengangguk paham. Anak-anak, Bapak pergi dulu ya. Hen, kamu jangan lupa jaga ibu dan juga adik kamu ya. Iya, pasti Pak, akan aku jaga. Pak Badrun kemudian beranjak pergi bersama dengan kawannya yaitu Pak Arto yang sudah menjemputnya untuk pergi ke terminal bus. Ayo berangkat sekarang Ar. Ya sudah, ayo. Saat itu mereka berdua pun menaiki Grab terlebih dahulu menuju ke terminal busnya karena letaknya lumayan jauh dari rumah. Dan setibanya di terminal bus, Pak Badrun dan Pak Arto pun naik bus jurusan ke kota yang akan mereka tuju. Dan saat di perjalanan, mereka pun tertidur. Memang sudah sejak lama Pak Badrun ini ikut kerja proyek di kota. Dan dengan itu juga Pak Badrun bisa menafkahi keluarganya dan juga menyekolahkan Hendra dan juga Silvi. Ya meski dirinya baru bisa pulang beberapa bulan sekali demi mendapatkan pundi-pundi rupiah di kota. Sepergian Pak Badrun, Bu Puji ini juga ikut bantu dagang di warung tetangga sebagai juru masak. Sementara Hendra sudah pergi ke kios bakso bosnya dan Silvi pun pergi berangkat ke sekolah. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, sekolah yang rajin ya. Aku juga berangkat ke kios dulu ya Bu. Kamu berangkat Hen hari ini? Ya berangkatlah Bu. Emangnya ada apa? Katanya Haji Atonya ada urusan. Iya, emang Pak Haji ada urusan. Tapi kan aku tetap buka kios baksonya Bu. Ya sudah, kalian hati-hati ya. Segera Bu Puji pun dengan motornya pergi menuju ke warung tempatnya bekerja. Kala itu setibanya di warung, Bu Puji ini dimintai tolong oleh pemilik warung yaitu Bu Sari untuk berbelanja ke pasar. Bu Puji, tolong kamu ke pasar ya belanja. Ini catatan yang harus kamu beli sama ini uangnya, ucap Bu Sari. Iya Bu, saya ke pasar sekarang ya. Itu pakai motor saya aja Bu. Iya Bu Sari, baik. Bu Puji pun kemudian menaiki motor Bu Sari untuk menuju ke pasar. Dan setibanya di pasar, Bu Puji ini mulai keliling mencari-cari bahan-bahan pesanannya Bu Sari. Setelahnya Bu Puji pun kembali pulang ke warung dan lanjut memasak. Pada siangnya, Bu Puji juga membantu melayani pembeli yang pada makan di situ. Dan saat itu juga ada salah satu bapak-bapak ada yang nanyain soal Pak Badrun. Namun Bu Puji bilang kalau Pak Badrun baru saja berangkat tadi pagi. Bu Puji, Pak Badrun di rumah tidak ya? Sudah berangkat Pak tadi pagi sama Pak Arto. Aduh. Bapak itu pun menghela nafas padahal dia mau ketemu sama Pak Badrun. Malah Pak Badrunnya sudah berangkat lagi. Bu Puji pun bilang nanti bakal ngabarin lagi kalau misal sudah pulang lagi Pak Badrunnya. Emangnya ada apa ya Pak? Ya tidak apa-apa Bu. Saya cuma mau ketemu sama Pak Badrun, tapi malah sudah berangkat lagi. Iya Pak, di rumah cuma sebentar. Lagian kenapa tidak kemarin-kemarin saja Pak?
Kalau kemarin-kemarin saya sibuk kerja, Bu. Tidak ada waktu. Oh gitu. Ya sudah, nanti juga bakal ngabarin lagi Pak kalau misal suami saya pulang. Ya sudah, Bu. Gampang kapan-kapan saja ketemunya. Kalau misal dia sudah pulang. Bapak-bapak itu pun lanjut menyantap makanannya yang tadi belum habis karena terhenti ngobrol dengan Bu Puji. Pada siang itu, Bu Puji pun semakin sibuk karena orang-orang pada rehat dari kerjaannya dan makan di situ semua. Bahkan ada juga ibu-ibu yang datang dan cuma beli lauk saja. Dan Bu Puji ini kerja di situ langsung dibayar 1 minggu sekali. Dan alhamdulillah bisa bantu membiayai sekolah Silvi yang masih SMP. Sementara Hendra sudah mandiri kala itu. Sementara di tempat Hendra, dia juga sedang sibuk melayani para pembeli yang silih berganti berdatangan. Dia itu bekerja di salah satu kios Haji Aton di desanya, yang baik karena sudah mau menerima Hendra kerja di situ. Memang Haji Aton ini selalu memperlakukan karyawannya dengan baik dan juga sopan. Dan sikapnya itulah yang membuat Haji Aton ini disukai para karyawannya dan juga para pembeli yang sudah berlangganan di situ. Biasanya, Hendra ini baru pulang nanti jam 4:30 sorean. Bahkan kalau misal masih ada sisa bakso, mereka ini disuruh untuk bungkusin satu-satu buat di rumah. Pada siang itu, tanpa menyerah Hendra pun tetap semangat bekerjanya dan melayani para pembelinya dengan ramah. Silahkan, mau pesan berapa Bu? Saya pesan 2 porsi bakso ya Mas, makan di sini. Iya Bu, baik. Silahkan Bu, duduk dulu. Minumnya apa ya Bu? Es teh aja Mas, 2 gelas. Baik Bu. Segera Hendra pun membuatkan pesanannya ibu itu dibantu dengan temannya yang lain. Karena memang Haji Aton ini masih ada urusan dan belum datang ke kiosnya. Jadi mereka harus tetap profesional kerjanya dan juga bekerja sama. Namun beberapa saat kemudian, Haji Aton pun datang ke kios karena urusannya sudah selesai katanya. Dan saat itu warung sudah lumayan sepi karena pembeli sudah pada pergi. En, gimana hari ini? Kiosnya? Alhamdulillah ramai banget Pak Haji. Syukurlah kalau begitu, Hen. Sudah, kalian semua istirahat sana. Makan siang dulu. Biar kiosnya saya yang jaga bergantian. Ini makanannya ya. Sana makan bareng-bareng aja. Makasih ya Pak Haji. Mereka semua pun dengan semangat untuk makan siang karena sudah dibelikan nasi bungkus oleh Pak Haji untuk para karyawannya. Sementara Silvi, di siang harinya usai pulang sekolah dia juga di rumah sambil belajar. Sesekali dia bantu-bantu bersihin rumah agar nanti pas ibu dan kakaknya pulang rumahnya sudah rapi. Meskipun Hendra dari keluarga biasa-biasa saja, dia bersyukur karena dikelilingi keluarga yang harmonis dan juga penuh kasih sayang. Hendra bertekad kelak nanti akan menjadi orang sukses agar bisa membahagiakan Pak Badrun dan juga Bu Puji. Hari pun sudah mulai sore. Bu Puji Hendra pun sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Sekitar pukul 5 sore saat itu Bu Puji dan Hendra pun sampai di rumah bersama-sama di depan halaman rumahnya. Dan kala itu, Silvi terlihat sedang dudukan di depan teras sambil mainan HP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kakak, kok pulangnya tumben barengan? Iya nak, pas bareng. Ayo masuk kita makan dulu. Ini ibu bawa lauk sama nasi dikasih Bu Sari. Aku juga bawa bakso Bu, tapi satu ini dikasih Pak Haji. Kita barengan ya makannya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Bu Puji dan Hendra pun gantian mandi karena mereka belum mandi. Sementara Silvi sudah mandi terlebih dahulu tadi. Pada malam harinya, mereka berkumpul di ruang keluarga sambil ngobrol dan nonton TV bersama. Namun saat mereka sedang asik ngobrol dan nonton TV, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara dering telepon. Dan seketika, HP-nya Bu Puji itu berdering saat dicek ternyata panggilan telepon dari Pak Badrun. Bu Puji pun langsung mengangkat dan menelos speaker biar mereka kedengaran semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak di sana? Baik Bu, alhamdulillah. Kalian semua lagi apa? Ini Pak, lagi kumpul-kumpul nonton TV sama ngobrol-ngobrol. Dan setelahnya mereka pun lanjut ngobrol basa-basi berbagai hal dengan Pak Badrun. Tak terasa malam mulai larut. Mereka bertiga pun sudah memutus sambungan telepon dengan Pak Badrun.
dan mereka semua memilih masuk ke dalam kamar masing-masing untuk istirahat dan tidur. Pada keesokan paginya, mereka pun beraktivitas seperti biasanya bekerja dan sekolah untuk Sylvie. Pada singkat cerita, di tempat lain esok harinya Pak Badrun dan Pak Arto baru bangun tidur di tempat kos mereka. Buru-buru mereka pun mandi dan mencari sarapan nasi bungkus. Karena hari ini juga mereka berdua harus segera berangkat kerja kembali di proyek pembangunan sebuah gedung. Mereka ini biasanya berangkat dengan motor bekas yang sudah mereka beli masing-masing di kota itu. Meski jelek, tapi masih layak untuk dibawa ke sana kemari. Jadi mereka pun menaiki motornya sendiri-sendiri. Saat setibanya di tempat proyek, Pak Badrun dan Pak Arto pun terpisah dan mereka kerja di bagian masing-masing. Memang Pak Badrun ini ikut kerja dengan seorang mandor yang selalu dapat proyek-proyek yang besar. Namun Pak Bagas mandornya itu orangnya rada songong sedikit. Pada pagi itu, Pak Badrun yang baru saja datang sudah langsung kena omel. Padahal Pak Badrun datangnya tidak terlambat, tapi katanya itu merupakan telat. Niat kerja gak sih lo, Badrun? Ya niat lah Pak. Emangnya kenapa? Kenapa? Lo gak lihat jam sekarang? Dari mana aja lo jam segini ya? Baru berangkat. Loh Pak, ini kan belum terlambat Pak. Malah masih ada waktu lebih. Lagian mulai kerjanya jam 7. Ini masih setengah 7 Pak. Bisa aja lo ya jawabnya. Sudah sana kerja cepat. Bentak Pak Bagas. Akhirnya Pak Badrun pun langsung bekerja di bagian kerjaannya. Tapi Pak Badrun tidak terlalu mempermasalahkannya. Pak Badrun pun kembali fokus dengan pekerjaannya dan dia baru pulang nanti jam sekitar 5 sorean. Pada siang itu, Pak Badrun yang sedang bekerja dia kena marah lagi sama Pak Bagas karena kerjaannya salah menurut mandor itu padahal sudah benar. Drun, lo itu kerjanya gimana sih? Kayak becus banget. Itu kenapa dipotong batanya? Loh, katanya dia tadi disuruh potong Pak. Ngeles aja sih lo. Pintar banget jawabnya. Kemudian temannya itu yang menyuruh memotong bata Pak Badrun datang dan membenarkan serta membela Pak Badrun. Betul Pak. Itu memang harus dipotong. Kalau tidak dipotong, nanti akan kepanjangan. Sudahlah, terserah kalian saja. Setelahnya Pak Bagas pun beranjak pergi dengan kesal karena dia memang selalu senang kalau mencari-cari kesalahannya Pak Badrun. Meskipun dia sebagai mandor, tapi dia seperti tidak memiliki pendirian karena dia masih menggampangkan karyawan yang lainnya. Pak Badrun pun lanjut kerja, meskipun dirinya sambil ngelus dada mencoba untuk tetap bersabar. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Badrun. Jam istirahat pun tiba. Pak Badrun dan pekerja yang lainnya makan siang bersama sambil ngobrol-ngobrol. Drun, tadi dimarahin Pak Bagas lagi ya? Iya, biasalah. Dia kan sukanya mencari kesalahanku. Sudah, tidak usah diambil hati. Biarkan saja. Iya, gue mah santai aja karena sudah biasa. Emangnya marahnya gimana sih? Ya katanya gitu, batanya itu jangan dipotong. Tapi gue potong kan, disuruh sama dia. Ucapnya sambil menunjuk ke arah temannya. Emang ya, dia itu mandor, tapi malah tidak becus kerjaannya, ucap yang lainnya. Setelah selesai istirahat, mereka pun lanjut lagi dengan pekerjaannya itu. Tak terasa waktu sore pun telah tiba. Pak Badrun dan Pak Arto pun pulang ke rumah kosannya. Sore itu sesampainya mereka di kos-kosan, mereka ini lalu membuat kopi dan rokok terlebih dahulu untuk rehat sejenak, sambil menikmati sore hari dengan senja jingga yang indah. Kala itu Pak Badrun kepikiran soal tadi yang dimarahi oleh Pak Bagas. Sontak Pak Arto pun mengejutkan Pak Badrun yang sedari tadi melamun sambil menghisap batang rokoknya. Drun, kenapa sih ngelamun aja? Enggak, gue cuma masih kepikiran aja soal tadi. Itu, kenapa ya? Mandor Pak Bagas itu selalu marahin gue, padahal gue gak salah apa-apa. Apa karena pengen gue keluar dari kerjaan ya? Jelas Pak Badrun. Sudah, tidak usah dipikirkan. Dia kan emang orang yang seperti itu. Dia itu songong. Dia kalau bukan mandor karena orang dalam, pasti juga sama kayak kita. Sudah, sabar aja. Nanti dia juga capek sendiri. Yang penting lo harus tetap kuat. Jangan putus asa. Kasihan keluarga lo di kampung. Iya Ar, makasih ya.
Beberapa saat kemudian karena mereka sudah gerah dan panas, akhirnya mereka memutuskan untuk mandi gantian satu persatu. Pada malam harinya di dalam kos, Pak Badrun dan Pak Arto menyelonjorkan kakinya yang merasa pegal-pegal. Setelahnya biasanya mereka pergi keluar mencari makan sambil beli jamu biar badannya enteng, tidak terasa beban seperti hidupnya di dunia. Setelah rada maleman, mereka pun memutuskan untuk segera tidur karena besok harus kembali kerja lagi. Dan singkatnya, beberapa bulan kemudian, Pak Badrun pun sudah beberapa kali mengirimkan gajinya ke rumah. Dirinya bersyukur punya seorang istri yang setia dan juga manut. Bu Puji pun selalu mendukung Pak Badrun yang meski hanya sebagai kuli. Namun ternyata, sesuatu yang tidak terduga, bahaya sedang mengintai Pak Badrun kala itu. Yakni tepatnya ketika Pak Bagas ini mendapat sebuah proyek pembangunan jembatan besar di daerah yang lain. Dia ini harus membawa beberapa kulinya untuk ikut ke sana. Dan Pak Badrun terpilih untuk dikerjakan di sana sementara Pak Arto tidak. Dan akhirnya, Pak Badrun semenjak hari itu tidak bersama dengan Pak Arto seperti dulu lagi, karena sudah berbeda proyek di tempat lain. Dia juga membawa motornya ke sana. Pak Badrun pun kini tinggal di rumah sewa batunya di sana sendirian. Namun tanpa sepengetahuan Pak Badrun, Pak Bagas ini diminta untuk mencarikan tumbal buat proyeknya itu. Karena memang dirinya masih percaya hal begituan, dia juga dapat perintah itu dari atasannya. Dan Pak Bagas ini berencana akan menumbalkan Pak Badrun. Dia tidak peduli dengan nasib karyawannya, yang penting dirinya itu mendapatkan cuan. Dan kala itu, dia berniat hendak menjebak Pak Badrun dan menyewa 2 orang suruhannya, namun tanpa sepengetahuan Pak Bagas. Ada seorang kuli yang juga ikut dibawa ke situ dan tidak sengaja mendengar rencananya Pak Bagas. Namun kuli itu tidak bisa memberitahukan kepada Pak Badrun karena saat itu juga Pak Badrun langsung akan dijebak. Dan benar saja, tiba-tiba malam itu usai kerja proyek selesai, Pak Badrun ini diajak Pak Bagas untuk ikut makan dengannya di kosannya Pak Bagas. Kemudian Pak Badrun ini dibelikan sate dan makan sampai puas. Namun ternyata di sate itu sudah Pak Bagas dikasih racun. Hingga Pak Badrun dibawa oleh 2 suruhan Pak Bagas ke dalam mobil menuju ke tempat proyek jembatan yang sudah sepi orang kala itu. Dan kemudian jasadnya Pak Badrun ini dilempar ke lubang di bawah jembatan itu dan ditimbun langsung dengan tanah. Intinya dikubur sangat tidak layak. Kemudian Pak Bagas pun tinggal memalsukan keterangan kalau Pak Badrun kabur dari kerjanya dan tidak pernah kembali lagi. Namun tak disangka, kuli tadi yang melihat semuanya yang dilakukan oleh Pak Bagas dan dia pun segera mengabari Pak Arto. Dan singkat cerita, Pak Arto yang mendapat kabar itu ia pun terkejut. Dia kemudian mencoba menghubungi Pak Badrun memastikan apakah itu benar atau tidak. Dan Pak Badrun sama sekali tak menjawab teleponnya, maka memang benarlah info yang barusan dia dapatkan. Dia pun ini khawatir takut jikalau dirinya akan menjadi korban berikutnya. Usai mengetahui fakta Pak Bagas yang sangat keji, Pak Arto juga bingung harus berkata apa nanti kepada keluarga Pak Badrun. Saat bulan depan, Pak Arto kemungkinan akan pulang dan setelah itu Pak Arto tidak akan berangkat lagi nguli di situ. Singkat cerita, sebelum dirinya pulang, tiba-tiba saja Pak Bagas mendatangi Pak Arto dan memberikan sejumlah uang dengan alasan mau nitip gaji Pak Badrun yang belum dikasihkan. Dan berkata Pak Badrun sudah kabur dan dia tidak tahu di mana. Setelah menerima uang di dalam amplop yang lumayan tebal itu, Pak Arto pun buru-buru segera pergi dari tempat itu. Kini dia harus pulang sendiri padahal berangkat berdua. Dan singkatnya, setibanya di kampung usai rehat dan pulang ke rumah sendiri, pada malam harinya Pak Arto berkunjung ke rumah Pak Badrun dan memberikan uang milik Pak Badrun. Kala itu Pak Arto berkata bohong kalau Pak Badrun ini telah kabur dari kerjaannya usai dipisahkan beda tempat. Sontak kali itu membuat Bu Puji, Hendra dan Silvi terkejut. Mereka menduga Pak Badrun mencawakan Bu Puji, dia pun menangis sedih. Hendra mencoba menenangkan ibunya dan Bu Puji merasa kesal dengan ayahnya. Akhirnya Silvi pun menemani tidur Bu Puji malam itu. Tetapi kemudian Pak Arto ini diam-diam mengajak Hendra keluar sebentar. Dan Pak Arto bilang sebenarnya kepada Hendra. Tapi sebelum itu, Pak Arto berpesan untuk jangan marah atau teriak usai tahu faktanya, termasuk jangan mengatakannya kepada Bu Puji terlebih dahulu. Hendra pun mengangguk paham dan Pak Arto mulai menjelaskan dengan suara pelan tentang semuanya, termasuk memberitahukan foto yang didapat saksi
saat Pak Badrun hendak dilempar ke lubang jembatan. Namun foto itu tak jelas karena diambil dari jarak yang jauh. Hendra pun marah saat tahu fakta itu. Namun dia tak koar-koar. Dia menahan emosinya itu supaya Bu Puji tidak curiga. Dia akan memberitahukan faktanya usai menuntut balas dendam kematian ayahnya tersebut. Pak Arto juga bersedia membantu Hendra balas dendam. Dia juga lalu mengutarakan idenya yang mau menyantet Pak Bagas. Kamu tenang saja, Hen. Aku akan bantu kamu balas dendam. Gimana caranya, Pak? Kita santet saja Pak Bagas itu. Iya, Pak. Aku juga setuju. Hendra pun setuju dan akan ikut rencana Pak Arto, tapi sebelumnya Pak Arto sudah buat laporan ke polisi dan sedang diusut kebenarannya, tinggal menunggu waktu. Dan singkatnya, pada esok harinya Hendra dan Pak Arto pun pergi ke tempat dukun yang lumayan terkenal ampuh. Mereka berangkat siang hari karena perjalanannya cukup jauh saat mereka tempuh. Pada sore menjelang maghrib, Pak Arto dan Hendra sudah berada di jalanan yang berliku tajam dan gelap. Yang kanan kirinya juga banyak hutan. Jalanan yang gelap itu Pak Arto dan Hendra lewati dengan cahaya lampu senter mobilnya dan cahaya sinar rembulan di atas langit yang menyinari. Beberapa jam kemudian, Pak Arto dan Hendra akhirnya sampai juga di sebuah rumah yang ada di tengah hutan. Rumah gubuk kecil dengan bambu dan diterangi dengan lampu patromak. Saat itu rumah tersebut terlihat sepi, akan tetapi Pak Arto mencoba untuk mengetuk pintu rumahnya. Permisi. Suara pintu dibuka. Dan muncullah dari dalam rumah itu seorang kakek-kakek tua yang adalah Mbah Sarwo, yang berbekal dengan foto Pak Bagas. Ada apa malam-malam datang ke sini? Tanya Mbah Sarwo. Ini Mbah. Masuk saja. Kita bicarakan di dalam. Akhirnya Hendra dan Pak Arto pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Sarwo. Mbah Sarwo lalu membakar batang rokok yang sudah dilintingnya sembari mendengarkan penjelasan dari Pak Arto. Pak Arto mengutarakan niatnya yang ingin menyantet Pak Bagas. Saya ingin menyantet seseorang, Mbah, yang sudah membunuh teman saya. Tepatnya ayahnya anak ini, Mbah. Pokoknya aku ingin dia menjadi menderita, Mbah, separah-parahnya. Pokoknya bahkan sampai sekarat. Dan dengan cara disantet, Mbah. Apapun itulah, ucapnya. Mbah Sarwo pun mendengar ucapan Pak Arto langsung tertawa terbahak-bahak. Tengah malam ya. Tengah malam kita lakukan ritualnya, ucap Mbah Sarwo dengan santai. Iya, Mbah. Sembari menunggu tengah malam tiba, mereka ngobrol-ngobrol terlebih dahulu sembari menikmati kopi. Sekitar pukul 12 malam Pak Arto, Hendra dan juga Mbah Sarwo pun masuk ke dalam ruangan khusus yang sudah disediakan di dalam rumah dukun santet itu untuk melakukan ritualnya. Bahkan maharnya, kala itu Hendra membayar dengan uang milik Pak Badrun yang dikasihkan tadi malam. Tapi nanti bayarnya setelah sudah selesai. Setelahnya Mbah Sarwo pun perlahan mulai melakukan ritualnya di mana Pak Bagas akan menderita. Mbah Sarwo pun mengirim 7 penyakit yang sangat aneh dan juga penyakit yang sangat menyeramkan. Di dalam ruangan itu sudah ada beberapa sesajen kemenyan yang sudah mengasap. Saat itu Pak Arto dan Hendra pun duduk berhadapan dengan Mbah Sarwo yang sedang berkomat kamit membacakan mantranya, sembari kedua tangannya memutar di atas kemenyan. Suara hewan di dalam hutan saling bersahutan seperti katak dan jangkrik. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu yang membuat bulu kuduk merinding, apalagi mendengar suara jendela yang terbuka dan tertutup sendiri. Mbah Sarwo sangat fokus merapalkan mantranya. Lalu Mbah Sarwo pun mengambil sebuah boneka pocongan dan diikat dengan foto yang tadi sudah diberikan oleh Pak Arto, yaitu fotonya Pak Bagas. Kemudian, boneka yang sudah diikat dengan foto itu diasapkan di atas kemenyan yang masih menyala sambil dijambi-jambi. Sesekali beliau menusuk-nusuk sebuah boneka dengan jarum tajam dan sebuah kertas yang bertuliskan nama targetnya. Sontak Pak Arto dan Hendra pun bergidik ngeri ketika boneka pocongan yang ditusuk oleh jarum itu mengeluarkan darah, padahal itu merupakan sebuah benda mati. Kala itu Mbah Sarwo menusuk-nusuk bagian perut, kepala, dan kakinya boneka itu beberapa kali. Dan setelahnya, Mbah Sarwo lalu menaburkan sebuah bubuk yang entah bubuk apa pada boneka itu, yang nantinya akan membuat target gatal-gatal. Bubuk itu juga baunya sangat busuk sekali. Tidak hanya itu saja, Mbah Sarwo juga menusuk di bagian alat kemaluannya itu. Sesaat kemudian Pak Arto dan Hendra pun melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam ruangan ritualnya itu.
Dan kemudian asap hitam itu masuk ke dalam boneka pocongan yang sedang diritualkan. Selang beberapa saat kemudian, Mbak Sarwo memberikan boneka itu yang nantinya harus Pak Arto dan Hendra kubur di kuburan keramat. Bawa boneka ini dan nanti kalian kubur di makam keramat. Baik, Mbah. Sudah, kalian pulang saja dan tunggu hasilnya nanti. Baik, Mbah. Ini uang maharnya, ucap Hendra. Usai ritual selesai, Pak Arto dan Hendra pun pulang kembali ke rumahnya. Saat dari rumahnya Mbak Sarwo, mereka pun pergi mencari makam keramat terlebih dahulu karena harus menguburkan buhul boneka yang sudah diberikan oleh Mbak Sarwo tadi. Selang beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah makam yang ada di pinggir jalan. Ayo Hen, kita masuk ke kuburan itu. Aku takut tapi Pak. Udah, tidak apa-apa. Katanya kamu mau balas dendam. Iya sih, ya sudah. Kalau begitu ayo Pak. Akhirnya dengan melawan rasa takutnya itu, mereka berdua pun segera masuk ke dalam kuburan itu. Segera saat itu, Pak Arto menggali tanah untuk menguburkan buhul itu. Dan setelahnya sudah digali, buhul boneka itu langsung dimasukkan ke dalam galian tanah itu. Malam itu mereka merinding karena berada di dalam kuburan yang sepi dan gelap. Bahkan mengerikan sekali dengan hembusan angin yang datang membuat dingin hawa merinding. Hendra pun melihat sekeliling karena takutnya ada orang melihat, tapi untungnya saat itu sepi, tidak ada orang. Selang beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sudah selesai menguburkan buhul itu. Dan segeralah mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Pak Arto meminta Hendra sabar menunggu kabar dari kepolisian tentang jasad ayahnya yang sedang diselidiki. Dia mendoakan supaya jasadnya segera ditemukan dan dibawa pulang ke rumahnya. Hendra pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Pak Arto karena telah membantu menuntut balas dendam. Sudah Hen, kamu tenang saja ya. Kita tunggu saja kabar baik dari kepolisian tentang jasad ayahmu yang sekarang masih sedang diselidiki. Iya Pak. Doakan saja, semoga jasadnya cepat ketemu dan bisa dibawa pulang. Terima kasih banyak ya Pak, karena Bapak sudah membantu dan menuntut balas dendam saya. Iya Hen, sama-sama. Kalau begitu Bapak pamit pulang dulu ya. Iya Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Pak Arto pun segera beranjak pamit pulang dengan mobilnya itu ke rumahnya. Dan Hendra segera tidur masuk ke dalam kamar karena sudah capek sekali badannya. Sementara di sisi lain, Pak Bagas yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok tinggi besar. Dengan kedua matanya merah menyala, giginya juga bertaring tajam. Mulutnya pun lebar serta tubuhnya penuh dengan bulu lebat hitam. Sosok itu mendekat ke arahnya Pak Bagas. Sontak Pak Bagas pun langsung gusar beringsatan di atas kasur karena takut ditatangi sosok itu. Pergi, pergi, teriak Pak Bagas. Kamu akan mati, ucap sosok itu yang diakhiri dengan tertawa terbahak-bahak. Tidak, tidak, kamu akan mati. Seketika sosok itu menghilang dari hadapannya Pak Bagas. Dan Pak Bagas langsung terperanjat bangun dari tidurnya dengan keadaan penuh dengan keringat yang membasahi baju yang dikenakannya. Dan nafasnya pun terasa memburu serta jantung yang berasa berdegup dengan kencang. Kenapa aku mimpi seperti itu? Gumam Pak Bagas. Pak Bagas pun melirik ke arah jam dinding yang ada di dalam kamarnya. Waktu itu masih menunjukkan pukul 1 dini hari. Karena merasa haus, Pak Bagas pun bangkit dari tempat tidurnya menuju ke dapur untuk mengambil air putih. Namun ketika di dapur, Pak Bagas saat sedang menuangkan air putih ke dalam gelasnya, Pak Bagas merasakan tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Beliau mendengar ada suara yang memanggil namanya dengan lirih. Bagas, Bagas, ucap suara itu. Siapa yang memanggil aku ya? Apa perasaan aku saja? Gumamnya serta ketakutan. Pak Bagas mencoba untuk tidak menghiraukan suara itu. Dia pun lalu menenggak segelas air putih yang sudah dituang ke dalam gelas tadi. Akan tetapi saat sedang diminum, tiba-tiba saja Pak Bagas melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas di depan jendela dapurnya. Karena kebetulan malam itu ternyata jendela di dapurnya itu belum ditutup. Bersamaan dengan itu,
Hembusan angin kencang masuk ke dalam dapurnya. Dan seketika Pak Bagas pun mencium bau tak sedap yang sangat menyeruak sekali yang masuk ke dalam hidungnya. Baunya itu seperti bau bangkai tikus. Saat itu Pak Bagas langsung berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamarnya kembali. Namun sesampainya di dalam kamarnya, tiba-tiba saja Pak Bagas merasakan sakit pada perutnya. Aduh, kok perut aku sakit sekali ya, tiba-tiba gini, ucap Pak Bagas pada diri sendiri. Indah. Saat itu Bu Indah, istrinya yang sedang tertidur pulas, mendengar teriakan suaminya segera bangkit dari tidurnya. Ada apa, Pak? Perut bapak tiba-tiba sakit banget, Bu. Bentar, Pak, aku ambilkan minyak angin dulu, Pak. Segera saat itu Bu Indah pun pergi ke kamar sebelahnya karena minyak anginnya berada di dalam kamar itu. Setelahnya minyak angin kayu putih itu dioleskan pada perutnya Pak Bagas yang terasa sakit. Akan tetapi Pak Bagas masih tetap saja merasakan sakit yang meskipun sudah diberikan minyak angin kayu putihnya. Masih sakit banget, Bu, perutnya. Aduh, gimana ya, Pak? Coba kamu ambilkan air panas, Bu. Ditaruh botol kaca, Bu. Iya, Pak. Sabar ya, Pak. Aku masak air panasnya dulu. Lalu Bu Indah pun pergi ke dapur untuk masak air panas. Setelahnya menunggu beberapa saat, akhirnya air panasnya pun sudah matang. Air panas itu kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca yang sudah tidak dipakai lagi. Ini, Pak, air panasnya. Pak Bagas pun langsung meletakkan botol kaca itu di atas perutnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Gimana, Pak? Sudah mendingan? Masih sakit, Bu. Ya sudah, besok kita ke klinik desa saja ya, Pak. Pada keesokan paginya, Pak Bagas yang masih merasakan sakit pada perutnya langsung dibawa oleh Bu Indah ke klinik desa naik becak milik tetangganya. Wajah Pak Bagas saat itu terlihat sangat pucat sekali dan juga lemas. Sabar, Pak, bentar lagi kita sampai ke klinik. Akan tetapi Pak Bagas di sepanjang perjalanan menuju ke klinik desa terus merintih kesakitan. Aduh, Bu, sakit, Bu. Sabar, Pak. Selang beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di klinik desa. Segera Pak Bagas langsung dibawa masuk untuk ditangani oleh dokternya. Dan singkat cerita, dan semenjak itu Pak Arto kini milih dagang ikan di pasar, tak berangkat nguli lagi. Pada suatu malam itu Pak Bagas yang dalam perjalanan pulang. Di perjalanan tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan putih yang melintas di depan mobilnya. Sontak Pak Bagas pun kaget. Dan saat itu betapa terkejutnya Pak Bagas melihat ada sosok pocong yang banyak sekali jumlahnya yang berdiri menutupi jalannya. Hingga akhirnya Pak Bagas yang kaget, dia banting setir ke kiri dan dia pun menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Beberapa warga yang melihat langsung membawa Pak Bagas ke rumah sakit terdekat. Namun setelahnya, Pak Bagas ini bisa langsung dibawa pulang. Akhirnya pun dia berterima kasih kepada warga yang sudah menolongnya. Dan dia berniat untuk pulang saja sendiri ke rumahnya. Namun di perjalanan kala itu, di dalam mobilnya Pak Bagas mencium bau kembang-kembangan yang menyeruak dan bau singkong bakar. Yang itu tandanya kalau ada bau singkong bakar, artinya ada sosok yang menyeramkan di sekitar kita. Saat itu Pak Bagas pun mencari ke sekeliling mobilnya dan dia pun merinding. Namun ternyata tidak ada apa-apa. Akan tetapi setelahnya dia mendengar ada suara wanita yang menangis. Kala itu Pak Bagas pun menoleh ke arah spion tengah dan betapa terkejutnya dia saat melihat ke kaca spion di belakangnya itu ternyata ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Akan tetapi saat dirinya mencoba menoleh ke belakang secara langsung, ternyata sosok itu sudah tidak ada. Dia pun langsung semakin gemeteran dan merinding. Dia akhirnya menancap gasnya berharap untuk cepat sampai di rumahnya. Saat di tempat lain, pada suatu malam hari Pak Bagas pun mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan di dalam rumahnya. Kala itu dia memang lagi di rumah bersama istrinya. Pak Bagas yang lagi lembur menggarap soal laporan. Malam itu tiba-tiba saja dia terkena hembusan angin yang datang melewati ventilasi kamarnya. Dan tiba-tiba saja dia mulai merasa gatal-gatal. Dia pun heran kenapa. Akhirnya dirinya pun beranjak mandi kala itu. Dan saat mandi, dia dibuat kaget saat air yang mancur dari keran tiba-tiba berwarna merah. Dia pun terduduk di situ. Namun setelah memastikan lagi, ternyata airnya normal-normal saja. Dia pun parno dan bergegas mandi lagi. Dan setelahnya
Tiba-tiba saja dia mendengar suara yang kencang banget dari belakang rumah. Dia kira itu istrinya. Dia pun bergegas panik Pak Bagas menuju ke belakang dan membuka pintunya. Malah dirinya ini ditampakkan sosok pocong dengan muka seram tepat di hadapan depan pintu. Sosok itu kedua matanya melotot tajam dengan pakaian putih lusuh dan baunya juga busuk sekali. Sontak Pak Bagas pun berteriak. Akhirnya dia pun tersungkur pingsan di depan pintu belakang rumahnya. Pada paginya, dia ditemukan oleh istrinya dan segera dibawa ke kamar oleh para warga. "Tolong! Tolong!" teriak Bu Indah. Beberapa warga pun akhirnya datang dan membantu mengangkat tubuh Pak Bagas ke dalam kamarnya. Dan mulai semenjak itulah, Pak Bagas sakit-sakitan dan semua penyakit yang disebutkan dulu oleh Hendra mulai menyerang ke Pak Bagas. Dia dijauhi warga dan istrinya sendiri karena penyakitnya yang sangat menjijikan itu. Bahkan Pak Bagas yang tidak bisa bekerja lagi, dia pun diberhentikan dan dipecat. Kini dia hanya terbaring di atas kasur dengan malam-malam yang selalu membuatnya ketakutan yang entah itu bakalan sembuh sampai kapan. Pak Bagas juga selalu merintih kesakitan saat jam-jam tertentu, tepatnya pada malam hari. Rasa sakitnya itu pun hampir di sekujur tubuhnya. Pada malam itu, Pak Bagas yang sedang tertidur pulas tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Dan kala itu dia bermimpi berada di sebuah hutan yang sangat gelap sekali. Saat itu Pak Bagas kebingungan karena sendirian dan tiba-tiba saja dia merasakan hembusan angin yang sangat kencang sekali. Sesaat kemudian, Pak Bagas juga mendengar ada suara tapakan kaki yang sangat berat dan juga besar. Pak Bagas pun sontak menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya dia saat melihat ke belakang ternyata ada sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya merah menyala yang menatap tajam, serta bulunya hitam lebat serta baunya juga sangat busuk sekali. Pak Bagas pun mencoba untuk lari terbirit-birit menghindari sosok itu. Namun sosok genderuwo itu tetap mengejarnya hingga akhirnya. Selang beberapa saat kemudian, Pak Bagas pun ambruk karena tersungkur dengan batu. Dan bersama dengan itu Pak Bagas terbangun dari tidurnya. Tapi hanya membuka kedua matanya saja karena dia tidak bisa bangkit dari atas kasurnya. Nafasnya tergesa-gesa tidak beraturan. Keringatnya pun membasahi tubuh dan jantungnya berdegup sangat kencang sekali. Sesaat kemudian, Pak Bagas ini dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya. "Bagas, Bagas." Dia pun langsung mengedarkan pandangannya ke sana kemari hingga akhirnya Pak Bagas menoleh ke arah jendela kamarnya. Dan betapa terkejutnya Pak Bagas saat melihat ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh dengan darah, dan rambutnya pun acak-acakan, bahkan pakaiannya yang putih lusuh itu juga sangat menyeramkan. Hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan di kasurnya. Sementara Bu Indah istrinya kala itu mendengar ada suara teriakan Pak Bagas, namun dia tidak memperdulikan sama sekali. Sekitar pukul 3 dini hari Pak Bagas pun terbangun dari pingsannya. Dia pun masih sempat bingung. Namun tiba-tiba saja dia mendengar ada suara orang mendengkur keras sekali. Pak Bagas sadar kalau selama ini dirinya sudah tidak pernah tidur bareng lagi dengan Bu Indah semenjak dirinya itu sakit. Kala itu Pak Bagas pun mencoba untuk menoleh ke samping kasurnya. Dan betapa terkejutnya Pak Bagas saat melihat di sampingnya itu ternyata ada sosok pocong yang sedang berada di sampingnya. Dan saat itu sosok pocong langsung bertatapan dengan Pak Bagas yang ada sejengkal di depannya. Sosok pocong itu kedua matanya melotot, mulutnya pun menganga, dan baunya juga sangat busuk sekali. Hingga akhirnya Pak Bagas pun terdiam tidak bisa berkutik. Ia pun ingin teriak tidak bisa karena mulutnya terasa seperti terkunci. Namun setelahnya sosok itu pun pergi menghilang, tapi saat itu Pak Bagas tubuhnya masih kaku. Dan singkat cerita, saat itu Pak Bagas yang meskipun lumpuh di kamarnya, dia selalu mendapatkan gangguan yang membuatnya ketakutan dan juga merasa tidak tenang. Saat itu Pak Bagas yang ada di dalam kamar, dia pun melihat ada bayangan putih yang melintas masuk. Dan bayangan putih itu berhenti di pojok kamarnya. Perlahan terlihat ada sosok kuntilanak yang wajahnya sangat seram sekali dan dipenuhi darah serta hancur, bahkan baunya busuk. "Pergi! Pergi!" teriak Pak Bagas. Bu Indah pun menghampiri dan saat itu Bu Indah tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Pak Bagas. "Sudah Pak, kamu mungkin halusinasi saja. Mana ada kuntilanak."
Mending ibu tidur saja ya Pak. Beneran Bu, itu ada kuntilanak. Setelahnya Bu Indah pun beranjak pergi dan tidak menghiraukan lagi. Memang setelah Pak Bagas lumpuh, Bu Indah tidak tidur lagi dengannya. 1 bulan telah berlalu. Akhirnya kasus Pak Badrun berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Jasadnya juga sudah digali ulang dan akan dikembalikan ke rumah jenazah. Pihak pendiri jembatan juga dimintai dan bertugas sebagai denda tentang apa yang terjadi di proyek mereka. Dan polisi menetapkan Pak Bagas sebagai tersangka pembunuhan berencana. Dia pun kemudian didatangi polisi ke rumahnya dan ditahan di balik jeruji penjara dengan keadaan yang masih penyakitan. Di dalam sel itu dia selalu mendapatkan teror dari sosok-sosok yang dulu sempat mengganggu Pak Bagas. Hingga suatu malam, saat di dalam penjara, dia yang sedang duduk tiba-tiba saja melihat ada bayangan putih yang melintas dan berhenti di pojok penjara. Saat itu bayangan tersebut perlahan berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali, dengan wajahnya yang hancur dan juga berdarah. Hingga sosok itu pun menyerang dia, sehingga mereka jadi seperti orang stres karena selalu diteror. Hingga akhirnya Pak Bagas yang tidak kuat dengan gangguan itu, sampai-sampai Pak Bagas pun menjadi seperti orang gila yang ketawa dan menangis, kadang teriak-teriak sendiri. Pada suatu malam, kala itu di dalam penjara, Pak Bagas mendengar ada suara langkah kaki yang berat dan besar sekali seperti menghampirinya. Sontak dirinya pun yang lumpuh terbaring di sel itu gemeteran dan takut, apalagi setelahnya dia melihat ada sosok bayangan hitam yang sangat besar. Semakin dekat dengan Pak Bagas itu dikejutkan dengan sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya juga merah menyala dengan gigi taringnya yang terlihat tajam. Pak Bagas pun teriak ketakutan setelah melihat sosok itu yang sangat menyeramkan sekali. Namun setelahnya, sosok itu pun pergi menghilang entah kemana. Nafasnya Pak Bagas pun tidak beraturan sekali setelah melihat sosok itu. Sesaat kemudian, Pak Bagas juga dikagetkan dengan sosok pocong yang berdiri di pojok jeruji besinya. Hingga akhirnya, Pak Bagas tidak kuat melihat sosok-sosok yang sangat menyeramkan itu. Dia pun lalu ambruk pingsan. Sementara di kampung, Bu Puji sedih ketika jenazah Pak Badrun dipulangkan. Hendra pun mencoba sabar dan ikhlas kala itu. Dia mendoakan semoga ayahnya tenang di sana karena dendam sudah dibalaskan. Dan dengan uang duka itu rencananya Hendra akan membuka usaha sendiri dan berjanji akan membahagiakan dan menjaga ibu serta adiknya. Bahkan Hendra juga mendengar kabar kalau pelakunya sudah diamankan dan ditemukan dalam kondisi penyakitan. Hendra pun puas mendengarnya. Dan setelahnya, akhirnya pun jenazahnya dimakamkan pada hari itu. Pak Arto juga ikut takziah dan berkata kepada Hendra agar untuk tetap tegar dan tetap membuktikan bahwa dia mampu menjalani pahitnya di dunia ini, agar bisa memberikan kebahagiaan demi ibu dan adiknya yang masih ada. Cerita pun selesai. Jangan sampai kita merugikan orang lain dengan kepentingan pribadi, dan jangan sampai kita memiliki perbuatan keji serta kejam. Pertebal iman kita dan perbanyaklah ibadah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pun tamat. Dan seperti biasanya, bagi kalian tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.